berarti si generasi strawberry ini juga nggak disiapkan oleh keluarganya juga barangkali untuk melihat bahwa di luar sana itu persaingan luar biasa. Mungkin karena Iya nggak sih? karena Bahwa yang mungkin lo dapet tuh nggak selalu, yang lo inginkan nggak selalu bisa didapat karena persaingannya banyak nih. karena mereka selalu dapat apa yang Apa yang mereka mereka mau, mau. betul. Dan mungkin itu adalah turunan dari orang tuanya yang sudah memiliki Kemapanan. ya gaya hidup yang seperti itu sebelum-sebelumnya kan. Betul. Gitu, jadi nurun sih. Jadi mereka lupa membekali mereka Iya ini sih. untuk siap-siap ya nak di luar sana ternyata nih. tuh ada Halo teman-teman. Hai. Ih, ketemu lagi Ketemu lagi. di Anak Ibu Podcast ya masih. Yoi Masih dong. ada Ita Dan juga Ata. Yoi. Balik lagi kita di sini untuk ngajak kalian ngobrol seputar masalah-masalah dalam keluarga antara ibu dan anak yang kadang tersumbat salurannya. Aduh, kenapa sih nggak pernah diomongin aja? Iya, selalu kita ingatkan itu di awal. Iya. Supaya ada remind lagi gitu. Wih, Iya. itu aku banget tuh. Iya, jarang ngomong nih sama nyokap belakangan gitu ya. Perasaan dulu nempel banget. Makanya Gimana sih? apapun topik yang biasanya tabu, sungkan, malas dibahas antara ibu dan anak, di sini kita bahas. Tidak ada topik yang tabu menurutku. Ya, semua topik. Jikalau berhubungan dengan ibu, ya kan, ngomong sih ngomong aja. Karena sejatinya ibu adalah satu-satunya orang yang bisa menerima kita apa adanya. Apa adanya. Bukan begitu? Begitu bukan. Ibu Ita yang sudah menjadi ibu-ibu, ya nggak? Tapi kadang-kala anaknya nih yang suka ngumpet-ngumpetin. Iya, padahal kan kalau misalnya, bener nggak? Kalau misalnya anakmu gitu cerita sesuatu hal yang mungkin kita anggap tabu, menurutmu tabu nggak? Enggak lah, Enggak harus kan? diceritain. Nggak tabu memang. kan? Iya kan? Jadi persepsinya si anak sendiri ya kadang-kala. Iya, kayak gue cerita apa enggak ya? Sebenarnya mungkin lebih ke simpelnya gitu aja kali. Kalau daripada mikir cerita aja lagi. Meskipun mendengar pertamanya gitu, tapi ya harus diterima kan gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrol bahas apa hari apa nih? Ini seru sih, ini kayaknya bahasan yang sebenarnya sebelum kita tag aja kita udah pusing duluan ya. Kita kayak mikir kayak ini sebenarnya runutannya seperti apa sih gitu. Tapi kenapa tiba-tiba muncul istilah ini, dan itu tuh mulai marak sebenarnya hampir 1 tahun belakangan ini. Gitu ya. Yoi. Kalau misalnya teman-teman kita mungkin sampai hari ini kita masih berkutat masih dengan hype yang namanya Gen Z, ya kan? Tapi ternyata di baliknya Gen Z ada generasi-generasi yang muncul lagi, yaitu generasi ya. strawberry. Iya kan? Kalau kemarin udah kita pernah bahas generasi sandwich. Sandwich kan masih kan gitu. Kalau generasi sandwich sebenarnya kita masih kebayang tuh kayak gimana, ya kan? Tapi kalau waktu itu kita lagi bahas bareng ya kayak generasi strawberry, generasi apa sih sebenarnya? Kok itu kita juga baru denger nih, gitu kan? Apa kita yang nggak update ya? apa-apa? Apa kita selalu fokus sama Gen Z dengan perilaku-perilakunya ataupun apa ya, tren-trennya yang muncul belakang ini ya kan? Nah, generasi strawberry ini sebetulnya apa yang akan dimunculkan? Tapi menurutku generasi strawberry ini menarik karena generasi ini setelah ku cari-cari gitu ya, kayak browsing dari tadi loh. Dong, validasi ini? Lah ya kan. Ini sebenarnya generasi apa sih? Ini bukan tipikal yang generasi yang sebelumnya kita tahu gitu, kayak milenial, Gen Z, maupun generasi kolonial. Kita ya generasi kolonial. Enggak, aku enggak kolonial. Aku lah. Ya udah, biarin aku sendiri, aku nggak mau ikut. Sebenarnya memang ada ininya ya. Kalau misalnya aku kemarin sempat baca, generasi strawberry ini memang ada rentang waktunya. Mereka yang lahir? Dari sekitar era 90-an.
Tapi ada beberapa sumber juga yang mengatakan kalau misalnya generasi strawberry ini itu muncul setelah 1981. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ini lumayan seirisan nih Bu sama milenial, Gen Z. Gen Z juga karena itu yang menggambarkan kurang lebih generasi-generasi aktif yang masih aktif hingga sekarang. Gitu. Kalau kita ngomongin yang anak muda doang gitu ya, berarti kan kayaknya yang tahun 80 sekarang kan udah banyak yang peot tuh. Udah banyak yang lina-linu tuh, pinggangnya sakit pinggang. Asam urat gitu ya. Asam urat. Oke, jadi sebetulnya gitu. kalau tapi sebenarnya mereka yang masih aktif sih sebenarnya. Pas kita cari-cari juga ternyata ada beberapa statement yang berbeda, meskipun tidak berbeda jauh ya, tapi ada beberapa hal yang paling terlihat nyata di generasi strawberry ini adalah generasi yang kita jabarkan dari sisi stroberinya ini dulu sih sebenarnya ya. Iya. Karena yang pertama aku penasaran adalah kenapa nih anak ini generasi dinamainnya strawberry gitu kan kayak. Kenapa enggak habis ada sandwich, blueberry, ada strawberry nih kenapa nih strawberry gitu. Iya. Nah sebenarnya ini munculnya itu kalau misalnya kemarin aku coba baca itu munculnya di sekitar Asia Timur terutama di Taiwan. Oh di sana. Nah strawberry itu adalah perumpamaan bagi seseorang ataupun mereka yang mungkin mirip dengan buah strawberry ini, dimana tampilannya bagus, di luarnya cerah gitu ya, tapi dia sebenarnya gak gampang benyek gitu, jadi lembek gitu. Oke, jadi tampilan luarnya kelihatan keren, sebenarnya meyakinkan gitu ya, meyakinkan, tapi ternyata dia tuh ketika disinggung dikit cukup rapuh ya gitu ya dalam beraktivitas ataupun berkegiatan ataupun dalam melakukan pekerjaannya atau melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya lah pada saat itu gitu simpelnya. Kalau gitu seperti juga dengan banyak tren yang aku temui sekarang nih Tak. Jadi teman-teman sekantor tapi yang jauh lebih junior itu nih kalau dilihat tuh mereka tuh sebetulnya pintar gitu ya, kreatif. Tapi begitu dikritik marah. Abis marah ngambek, abis ngambek cabut. Jadi kayak nggak bisa menerima tekanan gitu. Begitu mereka ditekan level sedikit. Level ditekannya tuh nggak ditekan itu ya ternyata. Sebetulnya gitu ya. Kan kalau ketika kita di pekerjaan apapun itu pasti ada resiko dikritik orang lah ya. Nah buat mereka ini kayaknya pantang untuk dikritik. Mereka nggak suka. Nggak bisa terima pendapat orang lain. Gue nggak suka, gue cabut. Nah, apalagi ternyata gue nggak passion ya di situ. Gitu. Jadi mencari pembenaran gitu. Habis itu cabut. Tapi memang sebenarnya perumpamaan strawberry itu kan juga mungkin lebih spesifik lagi sih Bu dibanding dari kita tadi ngelihatnya ini millennials apa Gen Z gitu kan. Itu karena memang perumpamaan dari si strawberry ini sendiri selain dia di luar terlihat cantik tapi ternyata gampang rapuh gampang benyek gitu ya. Secara latar belakang tuh ternyata juga mirip dengan buah tersebut. Nah kalau bersumber di Taiwan ya kan, strawberry itu ditumbuhkan secara eksklusif lah. Dibudidayakan secara eksklusif, yaitu ditanamnya di dalam rumah kaca, ya kan, tidak bergabung. Terlindungi ya kan, terus nyaman, iya benar. Gak kena angin, gak kena hujan, gak kena badai gitu, sehingga tumbuhnya cantik bagus dan dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan buah-buahan lainnya. Nah, treatment tersebut ini akhirnya menggambarkan bagaimana si generasi dihubungkan dengan strawberry ini. Teman-teman yang dikatakan masuk dalam generasi strawberry ini, mereka nggak cuma terlihat bagus, mereka nggak cuma terlihat cantik ataupun ganteng ataupun siap ataupun kompeten, tapi ternyata dia rapuh,
Nah, tapi secara latar belakang mereka-mereka ini adalah mereka yang tumbuh dari keluarga yang Berada. terlalu dilindungi. Oh, oke. Ya kan, terlalu Overprotective. overprotective mungkin. Dan juga berada dalam lingkup ataupun level keluarga yang memiliki materi yang berlebih. Jadi secara ekonomi dia lebih berada lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi mungkin dia datangnya secara simpelnya dia anak-anak orang kaya. Iya. Makanya kelihatan bagus, cantik. Ya nggak? Wangi, ganteng. Dijaga, tapi terlalu dijagain mungkin sama orang tuanya, sama keluarganya. Yang ternyata di kedepannya itu mereka akhirnya secara look itu bagus, tapi secara mental ataupun dari pribadi karakternya si anak ini ternyata nggak siap untuk menghadapi dunia yang ternyata ini sekeras itu ya gitu. Karena kan orang pasti ngelihat kerasnya dunia kan relatif kan. Yep. Tapi mungkin ini di bawah rata-rata orang kebanyakan. Jadi mereka ini kayak begitu keluar nggak siap. Wah, ternyata begini ya di luar sana. Karena overprotective tadi barangkali ya. Benar. Mereka nggak pernah dikasih tahu juga sebetulnya di luar sana tuh ada apa aja sih. Bukan hanya kenyamanan yang dia dapat di sekitar dia saja sebetulnya, karena banyak kondisi-kondisi lain yang jauh berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Benar. Karena kan di kehidupan bersosialisasi kan sebenarnya itu adalah melting pot orang-orang dari beragam jenis karakter dan juga latar belakang budaya, ya nggak? Terutama bagaimana masing-masing individual ini ditumbuhkan dalam keluarga masing-masing. Betul. Nah, ternyata sebagian dari mereka yang tumbuh dalam keluarga yang dibilang ada dan terlalu dilindungi ini yang masuk dalam keluarga tersebut. Berarti yang teman-teman yang kurang berada berbahagialah. Oh gitu ya. Teman-teman yang kurang berada, kalian kurang masuk dalam generasi. Tapi berarti si generasi strawberry ini juga nggak disiapkan oleh keluarganya juga barangkali untuk melihat bahwa di luar sana itu persaingan luar biasa. Mungkin karena ya nggak sih? Karena bahwa mungkin yang lo dapat tuh nggak selalu yang lo inginkan nggak selalu bisa didapat karena persaingannya banyak nih. Karena mereka selalu dapat apa yang mereka mau. Dan mungkin itu adalah turunan dari orang tuanya yang sudah memiliki kemapanan. Ya gaya hidup yang seperti itu sebelum-sebelumnya kan. Betul. Gitu, jadi nurun sih. Jadi mereka lupa membekali mereka ini sih. Untuk siap-siap ya nak. Di luar sana ternyata nih. tuh ada banyak macam hal yang harus lo hadapin, tapi ternyata gini sih Bu, gue ngeliatnya kayak sebenarnya orang tua ngelindungin anak dari hal apapun kan sebenarnya bagus. Bagus, betul. Tapi ternyata dari penelitian ini ternyata nggak membuat hal-hal yang dilindungi itu membuat mereka siap atau menjadi sempurna gitu. Benar. Karena ada ketidaksempurnaan ternyata di balik itu ya. Karena ternyata mereka hanya tampil di luar dengan yang mereka punya bagus, dalamnya mereka nggak siap. Benar. Jadi selain ada persaingan yang kuat di luar sana, kemudian juga berbagai karakter orang yang akan harus mereka hadapi, terus juga kegagalan yang bisa jadi mereka temui. Kegagalan ataupun kekecewaan mungkin kali ya. Maksudnya hal-hal yang gak siap kayak kok gue kena kritik gitu. Kok dibilang jelek sih karya gue dibilang jelek, ide gue dimentahin kayak gitu-gitu kan. Itu yang sebenarnya yang ngebuat mereka kecewa karena dia dari kecil mungkin tidak pernah kecewa apa-apa bagus gitu kali ya. Pinter banget. Kan gitu ya. Tapi itu bukan hal yang wajar kita lakukan sebagai orang tua untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada anak tersebut. Iya benar. Iya gitu. Gak? Kita akan selalu mengatakan bahwa hal yang dilakukan anak-anak kita itu adalah hal yang baik. Jadi
mungkin juga nggak salah dong orang tua melindungi kemudian memberikan Nggak respon salah yang selalu sih. positif terhadap apapun yang dilakukan atau ide anak-anaknya itu. Tapi menurutku itu bukan cuma sih, itu permasalahan dari sudut pandang. Dari sudut pandang orang tua ya, maksudnya kan orang tua juga macam-macam. Ada orang tua yang mungkin memang udah berada kali ya dari sananya. Ada orang tua yang memang baru mereka berada ketika mereka bekerja keras Iya, gitu ada kan. perjuangannya. Ada perjuangannya gitu maksudnya. Jadi memang generasi strawberry ini kalau misalnya dijabarkan dia tuh mengerucut banget sih ke situ. Tapi ada satu hal yang disampaikan sama Profesor Renat Kasali gitu ya untuk ngebahas si generasi strawberry ini. Mereka ini sebenarnya kreatif, Bu. Oh. Mereka ini punya pengalaman yang tidak dimiliki orang, maksudnya Biasa. dengan orang biasa Berarti gitu. stimulan yang mereka punya distimulus oleh berbagai les, Latar belakangnya mereka kan pasti beda dong, maksudnya berbagai kegiatan, Iyalah. berbagai kesempatan untuk tampil. Harusnya privilege. yang mengasah Mereka kan ya. lebih banyak privilege dibandingkan teman-teman teman-temannya yang yang biasa aja lah kita bisa bilang begitu. iya kan? Nah itu sebenarnya yang menumbuhkan sisi-sisi kreatif yang membedakan mungkin dari sisi kreatif ataupun bagaimana cara mereka melihat sesuatu, Betul. ya kan? Iya. Bisa jadi mereka memang punya kesempatan bersekolah di luar. Yang kurikulumnya beda, Iya, teman-temannya beda, pola pikirnya Pikirnya beda, berbeda. kebudayaannya beda. Semakin gitu. kaya kan Semakin sebetulnya kaya benar yang dia dibanding punya. dibanding Tapi tidak teman-teman mengecilkan yang sekolah biasa iya, gitu bukan berarti kan. sekolah di sini nggak bagus ya, tapi artinya wawasan mereka tuh lebih luas kan kalau mereka Benar. punya kesempatan untuk keluar. Yang ditanamin di mereka tuh lebih berbeda lah Iya. gitu. Lebih out of the box kadang-kala. Kayak gitu-gitu ya. Itu yang menyebabkan generasi ini tumbuh menjadi generasi yang kreatif ternyata. Tapi memang lemahnya di situ tuh. Dia gampang apa ya? Rentan lah, maksudnya gampang rapuh, dia gampang untuk Nggak mau kecewa deh nggak kayaknya mau ya. kecewa, Nggak mau yang gagal, gitu-gitu tuh. nggak mau kalah, harus menang, harus dia yang paling utama. Itu kan memang masalah apa ya, pembekalan dari keluarga nggak Itu sih? bukan masalah gue punya materi, gue punya kuasa itu, bukan. Bukan. Jadi artinya Gue punya duit, gue harus benar Gua harus dong benar, gitu. iya. Tapi ternyata Ternyata. dalam kehidupan nyata nggak kayak gitu kan, gitu. Tapi sebetulnya mereka ini kan karena dari keluarga yang memang boleh dibilang berada, bisa jadi setelah mereka cukup lah untuk usianya kemudian mereka harus bekerja, harus di lingkungan keluarga itu lagi kan juga bisa ya. Artinya mereka langsung dikasih perusahaan nih, langsung jadi CEO-nya, bukan nggak mungkin begitu kan? Jadi tetap selalu Iya dia berada sih. dalam posisi yang Tapi pasti nyaman. mereka akan merasakan momen-momen seperti itu nggak sih? Maksudnya ada ya, ada momennya ya. walaupun mereka dikasih misalnya gitu kata Beta tadi dikasih perusahaan, mereka kan harus memahami yang namanya dari bawah dulu. Iya. Ya kan nggak mungkin. Kalaupun misalnya aku gitu ya, Kamu saya kasih perusahaan. konglo gitu ya, keluarga konglo gitu ya, ceritanya lah ya. Misalnya anak aku nanti tak kasih gitu kan perusahaan apa gitu. Aku juga nggak bakal ngasih dia secara gamblang ini punya lu, nggak bakal kayak gitu. Pasti dia akan disuruh bersosialisasi Berproses dulu ya. berproses dulu dari bawah. Nah generasi strawberry ini kadang-kadang kalahnya dengan proses tersebut tuh. Oh. Mereka proses nggak tadi ya. bisa yang namanya penolakan, nggak bisa namanya kritik, nggak bisa menerima rasa kecewa yang lebih kayak gitu. Jadi kayak dia mungkin malah lebih gampang menyerah kali ya. Iya. Karena nggak biasa kan menghadapi. Karena mungkin dari kecil kekecewaan dibesarkan dengan cara eksklusif, mau apa ada, mau apa boleh. Mau bilang apa juga benar. Mau bilang apa juga benar, iya kan? Hah, kan? Benar nggak? Biasanya Tiba-tiba perusahaannya ikut pitching terus kalah, marah dia. nah marah kan gitu. Misalnya ide-ide dia nggak disambut dengan baik oleh timnya. Nah gitu, itu dia juga marah. dia marah.
Sebenarnya mungkin maksudnya baik dari sisi kreatif ataupun ide. Tapi kan kadang-kadang yang namanya ide kan ada sisi modifikasinya ya, karena itu dilempar ke tim kan. Biasanya begitu ya. Iya kan, tapi ketika misalnya tim itu tidak memberikan feedback yang baik ataupun menyetujui, nah di situ tuh dia Langsung gampang ya. kayak mencak-mencak apa segala macam. Jadi- yang akhirnya tuh gini loh, bikinnya kayak ini bukan passion gue ternyata. Nah gitu loh. Ini egois gak sih? Lumayan egois, arogan. Biasanya runutannya ke sana ya. Jadi memang anak ini jadi terlihat ataupun secara karakter dia terdengar lebih arogan, lebih maunya sendiri dan lebih ingin orang-orang ikut dengan gagasannya. Gitu, dan enggan Beradaptasi susah. beradaptasi gitu. Susah ya beradaptasi ya. Iya, padahal kan kalau misalnya ketemu dengan project-project apa yang melibatkan banyak orang kan itu ya sebenarnya Harus yang ada standar yang kadang-kala harus diturunkan. ada kompromi Iya, yang ada kompromi, betul. ditekankan ya. Mungkin mereka nggak siap tuh yang hal-hal seperti itu. Selain mungkin tidak bisa atau sulit untuk beradaptasi, sulit tadi mendapat kritik. Kayaknya jelek semua. Masa sih nggak ada yang bagus dari generasi strawberry kan ini? dibilang tadi tuh sebenarnya mereka Oh, tuh kreatif ya. Iya kan? Oke, kreatif. Mereka tuh punya sebenarnya secara bekal akademis kali ya, bekal akademis, bekal kesempatan pasti mereka lebih besar dan Pastilah. lebih punya pengetahuan yang mereka serap dibanding teman-teman yang biasa aja lah gitu. Jadi masih ada positifnya. Masih tinggal orangnya Apalagi aja. ya? Apa kamu mau nyari jeleknya apa lagi, Bu? Justru pengen nyari baiknya. Oh, nyari baiknya. Apa ya baiknya Nyari dia? baiknya tuh, oh iya dia tuh mudah berbagi. Gitu. Iya, mereka tuh mudah berbagi. Mungkin karena memang mereka ada, jadi bisa dibagi. Kalau nggak ada ya nggak bisa Nggak bisa dibagi dibagi. dong, iya kan? Oh, lebih mudah Iya, berbagi. sebenarnya secara habit, maksudnya segala positif dari sisi-sisi mungkin mereka yang tumbuh dalam keluarga yang ada itu mereka ada semuanya. Tapi mungkin kalau misalnya aku tangkap dari beberapa tulisan-tulisan yang aku baca gitu ya, yang kurang, bukan yang kurang ya. Ntar kalau aku bilang kurang, aku menganggap didikan orang tua mereka tuh salah gitu loh. Tapi memang secara pembekalan dalam mempersiapkan dia untuk turun ke dunia nyata ya walaupun dia ya Dia juga nyata juga dunia yang nyatanya begitu, gitu kan, bukan dunia nyatanya dia ya, dunia yang nyatanya begitu. Mereka kaget gitu. Ya. Mereka kaget dan seolah nggak siap. Tapi harusnya ya mereka punya sisi-sisi yang bisa menerima itu ke depannya. Karena kalau misalnya berkali-kali dia menghadapi kekecewaan terus lembek, nah itu strawberry banget tuh. Tapi sebenarnya kita tuh bisa banget untuk lepas dari yang namanya generasi strawberry kalau misalnya kita mau bangkit. Jadi makanya yang aku bilang tadi bekalnya itu sih sebenarnya. Peran keluarga dong ya, penting ya. Penting dari awal ya. Dari awal. Dari mereka lahir. Karena yang membekali kita dengan segala skill pengetahuan itu kan dari rumah pertama. Sebelum kita rilis ke pergaulan kan kita pasti di rumah dulu dong. Diajarin ini, diajarin itu. Untuk dipersiapkan untuk kita bergaul yang pertama kan. Bergaul, kenalan sama orang, bersosialisasi. Akhirnya yang menjadikan hal tersebut itu bagian dari kehidupan kita kan. Sehari-hari bekerja, kita punya tim. Menghargai orang lain. Dan kita ya berkaitan dengan orang lain yang pasti. Betul, bersosialisasinya gitu. tadi ya. Nah bedanya dengan generasi Gen Z gitu ya. Kalau Gen Z kan memang ada dalam kurun waktunya. Kalau generasi strawberry ini sebenarnya kita bisa lepas dari generasi tersebut. Aku yakin banget, ya kan? Karena walaupun secara dia tuh lembek, itu kan tergantung orang ya. Betul. Lu mau lembeknya sampai kapan nih? Ya gak? Masa iya mau begitu Masa terus? iya lu mau lembek terus sampai 7 kali? Nggak mungkin sih sebenarnya. Menurutku generasi strawberry ini
ya mungkin selain memang dia mengerucut kepada teman-teman yang punya kelas masing-masing, mungkin itu jadi salah satu faktor dari fase pendewasaan orang gitu. Jadi proses yang Benar. akan mereka lalui untuk menemukan apa yang sebetulnya mereka mau. Benar. Betul Nah iya, kalau situ kan sebenarnya udah proses pengembangan diri Pengembangan diri, ya. Tapi ini salah nggak sih sebetulnya? Ada yang salah kalau melahirkan generasi strawberry ini? Karena kan tadi balik lagi, orang tua ingin memberikan perlindungan yang selalu baik buat sih. Iya benar, dia nggak salah juga Nggak sih. salah juga Kalau kan misalnya, sebenarnya. kalau Cuman misalnya belum setiap nyata orang kali tua ya. mau ngasih yang terbaik, yang baik, dan yang membuat mereka bahagia tentunya kan. Ya tapi aku juga mikir dari sini nih, oh ternyata menjadi orang tua itu kita juga harus menyampaikan segala hal yang mungkin membuat mereka tuh merasakan gagal ataupun kecewa, yang semua hal tuh nggak bisa diiyakan untuk dia sih. Karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan kan. Ada Benar. saatnya kita gagal, Benar. ada saatnya kita kecewa. Tinggal bagaimana kita pada saat menghadapi mereka kecewa dan gagal, apa yang kita lakukan nih sebagai orang tua? Ada nggak contoh yang kecil deh di rumah Kak? Yang dilakukan oleh si kecil, mungkin dia gagal, biasanya anak Kecewa kecil, gitu ya? kalau anak kecil gagal nggak Oh. dapet yang dia mau kan dia marah ya. Iya, Kalau nggak iya, marah, iya. nangis, banting-banting, Ah, benar. tendang-tendang. Iya, iya, dia- Ada yang gitu kan? Anakku tuh toddler, dia pegang HP. Dia tahu nih mainan anak kecil di HP karena ya dari kakak sepupunya lah, dari apa, dia tahu lah. Oh ini ada namanya handphone yang di dalamnya ada mainan namanya Roblox. Wah itu gila banget di anak-anak. Satu waktu dia sebel, marah-marah, nangis gitu, kayak cranky kayak anak tantrum gitu loh. Nah ternyata dia kalah mulu dalam permainan tersebut. Aku nggak bisa, ini kenapa aku nggak bisa terus gitu, marah-marah gitu. Ya aku ternyata melihatnya, oh ternyata dia lagi kecewa mungkin ini ya. Ya aku cuma bilang kayak, ya kalau misalnya kamu nggak bisa, kita coba lagi gitu. Nah sebenarnya nih lihat nih, papa main nih, aku main kan, aku main itu ternyata ya walaupun aku bisa, aku sengaja nggak bisain. Ini aku nggak bisa juga nih, gitu. Kita coba lagi yuk, gitu loh. 2 kali masih nggak bisa, 3 kali mungkin nggak bisa. Nah mungkin baru keempat kelima baru aku bisain tuh, kayak gitu. Ini aku bisa nih, gini, ini makanya nih kamu coba terus. Gitu aku bilang. Itu hal kecil kayaknya ya. Iya. Tapi ternyata punya makna yang dalam. Iya, ternyata itu kan sebenarnya aku juga ya udah emang ngasih taunya gitu aja. Tapi di kemudian hari dia tuh kayak Tertanam ya. dia ternyata tertanam. Karena dia lagi kalah, dia cuma bilang, "Pak, aku kalah." Tapi kan kalau kata papa, kalau misalnya kita kalah, coba lagi ya kan. Iya, dia akhirnya ngomong coba lagi sambil senyum. Jadi kayak oh ternyata dia tuh menyerap kata-kata itu, dia menanamkan itu dalam kegiatan main gamenya. Itu sebetulnya kan secara tidak langsung kita sedang mempersiapkan mentalnya ya. Iya, nah terus kayak misalnya ketemu namanya playground gitu kan, misalnya lagi ke mall atau playground itu kan menarik banget kan buat anak kecil gitu ya. Aku mau ke sana, tapi memang tujuan hari itu kan nggak ke sana. Oke. Iya, jadi kayak nggak bisa ke sana. Dia nangis juga nggak apa-apa, dia nangis. Gitu. Terus bagaimana menenangkannya waktu itu, Tak? Ya aku lihat nih nangisnya kayak gimana. Kalau nangisnya masih wajar, aku diemin tuh di mall kan. Tapi kalau nangisnya udah nggak wajar kan udah diliatin orang-orang dong. Lebih karena malu juga. Iya kan? Iya. Nah terus tapi kalau aku juga pasang muka yang agak sangar aja, jadi biar dia tahu nih kalau misalnya kayak, oh bapaknya mau marah nih, gitu. Oh bokap gue mau marah nih, gitu. Saat aku pinggirin mungkin ke parkiran atau apa gitu. Aku bilang, kita hari ini. nah hari ini tuh nggak ada jadwal kesini, dan nggak semua yang kamu pinginkan pada saat itu kamu bisa dapetin. Saat itu juga. Iya, maksudnya aku sama ini orang tua nih bukan yang nggak pengen untuk kamu untuk main di sana, tapi memang bukan saatnya. Dan menangis seperti itu bukan jalan keluarnya.
mungkin kamu kecewa, tapi nanti next time pasti kita ini kesana gitu. Dia yang kayak sambil nangis gitu kayak, nanti gitu kita kesana ya, nanti kita kesana kan, nanti kita kesana kan. Iya ya, habis itu, nah besoknya akhirnya kalau ngelihat playground dia jadi kayak, oh itu ada playground, kita hari ini kesana nggak? Gitu, hari ini kesana nggak? Kayak gitu, walaupun hari itu nggak kesana, sampai pulang, tadi kita nggak ke playground ya. Ya ternyata dia bikin bersalah orang tuanya aja. Iya itu Iya, sebetulnya tapi kan mau nggak mau kan Iya. kita harus kasih itu, karena kalau misalnya kita iyain semuanya, kita nggak bisa mengiyakan semua hal gitu dong, ya kan? belajar kehidupan yang sesungguhnya kan Iya, seperti iya, itu iya. gitu kan, bahwa ada kegagalan juga, ada ketidakpuasan juga, bagaimana kita menghadapinya. Nah itu yang kita perlu kasih apa ya, kisi-kisi secara Iya nggak sih. langsung ke mereka ya, dengan contoh, dengan nasihat-nasihat tadi. Dan mungkin semakin bertambah usia si anak ini, sebetulnya mungkin lebih bisa memahami apa maksud orang tuanya kali ya. Mungkin. Nah, Ya nggak sih, kalau iya. makin remaja sebetulnya kan ada masa-masa anak itu menolak ya. menolak maunya sendiri. Anak-anak itu melawan. Ada masa-masanya seperti Enggak, itu. memang ada fasenya kalau ngelawan orang tua tuh kayaknya keren gitu. Iya. Aku dulu gitu sih, walaupun ternyata nggak keren ya, ya ternyata biasa aja Biasa gitu. aja. Nah pada saat-saat Coba itu gimana ya, itu kalau menurutmu Bu? Kamu anakmu kan sudah besar-besar ya. sudah besar-besar nih ya kan? Maksudnya Jadi yang namanya kegagalan itu pasti pernah mereka alami ya, entah itu dalam hal di sekolah, entah dalam pergaulannya, entah dalam menjalankan hobinya. Nah biasanya kalau gagal gitu, ya kan mereka cerita tuh dengan segala kesedihan hatinya. Aduh, atau paling gampang waktu terakhir itu pilih perguruan tinggi yang dia favoritkan. oh gitu. Ternyata tidak berhasil lolos perguruan tinggi favorit. Udah diincar padahal ya. Udah Dia diincar udah lama, berusaha ya. dia udah berusaha dan tidak lolos. Sementara kakaknya pernah lolos. Oh. Jadi kayak ada kekecewaan yang luar biasa ya di situ, kok kakak bisa aku enggak gitu kan. Padahal aku juga belajar loh Bun, aku juga ngerjainnya menurut aku bener nih Bun gitu kan. Tapi ternyata nggak lolos. Ya paling kita nih sebagai orang tua kasih support kan. Ya kalau nggak di situ ya nggak harus di situ juga, nggak apa-apa ya kan. Masih banyak tempat lain yang bisa kamu coba. Siapa tahu di tempat lain justru kamu menemukan apa yang kamu suka gitu. Karena sebetulnya pilihan dia tuh juga aku nggak yakin itu yang paling cocok buat dia gitu kan. Emang dia ngebet aja. Iya kan, mungkin gitu. entah. Ya kalau zaman SMA gitu bukannya sahabatnya lu masuk apa lo? Iya, Bareng yuk benar. bareng. FOMO ya. Iya kan? Ya kan ikut-ikutan Ikut-ikutan jadinya. aja. Oh iya kita sini yuk, kita bareng yuk, kita nanti bareng lagi nih, kita bakal kuliah bareng lagi. Nah kayak gitu-gitu kan juga belum, itu tadi belum menemukan jati dirinya, belum tahu apa yang dia mau. Nah setelah itu kita kasih masukan-masukan. Ternyata sekarang setelah melewati masa kuliah, kemudian dia bekerja, dia menemukan passion dia gitu loh, yang artinya kegagalan kemarin itu bukan kegagalan kehidupanmu selanjutnya. Jadi kita paling kalau pada saat mereka gagal, mereka kecewa, ya kita kasih pendampingan dengan masukan lah ya. Jadi jangan kan kadang kala iya sih kamu kurang rajin belajar sih, nggak kayak kakak kamu nih Orang gini lagi ya. kecewa malah dimarahin Iya. ya, gitu ya. Itu kan membuat makin anak tidak percaya diri ya. Sebetulnya kan kadang orang tua mungkin keinginannya dia ketika anaknya nggak berhasil sesuai dengan keinginan dia, ikut jadi kecewa, dia ikut marah-marahin anaknya. Bukan nggak mungkin loh hal itu terjadi kan? Iya, tapi menurutku yang maksudnya kan generasi strawberry ini malah lebih kelihatan bisa diwaraskan kan. Iya Masih dong. bisa, iya. Masih bisa diarahkan kan. Betul. Dan itu sebenarnya itu bisa terjadi di mana aja dan siapa aja gitu. Menular nggak? Menular kayak penyakit ya, menular. Tergantung di mana mereka bergaul sih. Kalau aku sih menurutku ya kita tuh ketularan energi banyak dari lingkungan kita sih. Jadi tergantung kita berada di lingkungan yang seperti apa. Kalau misal memang lingkungannya kurang bagus gitu-gitu pasti akan ikut-ikutan kan. Iya, Kalau misalnya jadi bagus kan dia akan jadi bagus juga sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya yang mesti diarahkan dari kecil kali ya. Iya, berarti balik lagi harus kuat di pembekalan keluarganya nih. Padahal kan secara kalau misalnya penggambarannya dari keluarga berada harusnya mereka lebih fleksibel untuk ngejagain anaknya kali ya.
Iya sih. Iya kan, benar-benar. maksudnya untuk ngejagain anaknya. Cuma tinggal ngejagainnya aja kali gimana gitu. Itu kali ya. Iya. Mungkin tidak memberikan sesuatu hal yang membuat mereka kecewa atau apa gitu kali. Jadi semuanya ada, semuanya bisa. Semuanya bisa. Tapi berarti sebenarnya ini bisa dirubah ya. Si karakter generasi Bisa, strawberry ini bisa dirubah. Tapi itu tadi butuh pendewasaan melalui proses-proses kehidupan yang jatuh bangun Dan gitu ya. tentunya pembekalan sih. Mhm. Pembekalan dari kecil kali ya, dari muda lah. Mhm. Oke. Berarti kalau kita bicara generasi strawberry ini, apakah memang hanya milik dari mereka yang terlahir dalam keluarga berada? Apakah bisa juga terjadi dalam keluarga yang biasa-biasa aja? Secara analogi dari strawberry tersebut itu memang lahir dari keluarga yang berada, ya kan? Kalau misalnya kita menggambarkannya dari sisi strawberry ini tersebut, tapi secara aku pahami ya, sebenarnya hal ini bisa terjadi sama siapapun, iya kan? Benar. Jika Aku si sih- anak tidak pernah diapresiasi orang Benar, tuanya misalkan, benar. ya kayak tadi nih, dia gagal malah kita marahin, malah kita salah-salahin gitu. Itu kan membuat mereka Apa mungkin gara-gara mereka tumbuh di kalangan yang berada ya, maksudnya gitu. Jadi mereka jarang kecewa kalau misalnya kurang ada kan. Pak mau beli PlayStation dong bang, nggak punya duit, ya udah dia kecewa. Jadi mereka udah belajar kecewa dari awal. ya, gitu. jadi biasa aja akhirnya. Memang kelihatannya Iya bisa kan. Iya Maksudnya benar. kecil ataupun besar kan hal-hal tersebut kan juga mempengaruhi ya nggak? Dan sebetulnya mereka bisa sadar atau menyadari itu menjadi sebuah proses perubahan yang lebih baik kan. Kan berharapnya setelah mereka tadi kan dikatakan kalau nggak suka, kalau nggak sesuai passion keluar dari lingkungan itu atau cari yang baru. Mau berapa kali dia harus begitu terus? Benar. Masa nggak ada proses pembelajaran di situ? Kayaknya nggak mungkin ya. Logikanya kalau yang harusnya waras dia- tuh ya pasti capek deh gue pindah-pindah terus Kenapa ternyata sih gue ya. begini terus gitu? Harusnya dia Apa evaluasi nih gue? sih ya. Nah itu kan proses kan yang Iya, akan dia benar. lewatin. Evaluasi itu tuh sebenarnya tuh keywordnya. Jadi nggak. Jadi sebenarnya hal yang misalnya penolakan atau hal yang mungkin membuat mereka marah ataupun kecewa sebenarnya bisa diredam dengan evaluasi diri ya nggak sih? Betul. Ya nggak sih? Kalau misalnya gue di beberapa tempat gue merasa mereka semua salah dan gue yang bener gitu ya. Apa jangan-jangan gue yang salah gitu ya nggak sih? Iya makanya. Karena kan case-nya udah berapa tempat nih kan harusnya kan. Tapi biasanya kalau kayak gitu mereka mencari pembenaran loh untuk Iya, dirinya. mungkin. Tapi emang nggak benar tuh perusahaan itu. Nggak bisa dia begitu ya. Pasti ada pembenaran-pembenaran Tapi yang dia cari. tinggal durasinya aja dia harus merasakan berapa kali sampai dia evaluasi ya nggak sih? Iya benar. Itu dia kan harus ada proses pendewasaan di situ. Takutnya tidak diiringi dengan sisi-sisi pendewasaan tersebut. Jadinya dia cuma ngeliat ya yang paling bener ya dia sendiri aja. Makanya dibilang generasi strawberry ini generasi yang arogan, yang egois, ya kan? Gue kok yang paling benar. Apalagi di dalam lingkungan yang ternyata ngompor-ngomporin dia juga Iya, gitu. benar. Iya, udah bener lu cabut dari situ. Emang ya nggak bener. Wah, Lingkungannya tambah tuh berarti iya, ya tuh. lingkungannya kan. Yang wah enggak apa yang lu putuskan udah paling benar tuh. Padahal belum tentu kan. Belum tentu juga. Belum tentu seperti itu. Nah, kadang-kala memang peran orang tua di sini sering dianggap membekali masalah mental itu hal yang nantar aja. Iya, Yang penting anak lu cantik nih. Bener. Kulitnya bersih, rambutnya Happy, bagus, happy. minta mainan ada, ya kan, handphonenya Tapi bagus. mentalnya tidak diisi. Bener. Yes, tidak diisi. Wih dalam juga deh ternyata. Ternyata di balik keramaian itu ada yang kosong. Yes. Sedap. Wah, ternyata bicara generasi strawberry ini juga lumayan banyak hal yang bisa kita temukan ya. Bener. Malah jadi evaluasi. Kalau aku sih sebenarnya Jadi evaluasi diri kita diri ya? sendiri gitu. Gue dulu gitu nggak sih? Gitu. Maksudnya itu masih bisa diimplementasi di masa sekarang kalau menurutku. Jadi kayak ya dalam dunia kerja, dalam dunia mengerjakan proyek bersama ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain kan. Karena kan pendapat ataupun apa pasti datang ada. dari orang lain. Misalnya nih Tak, ternyata si generasi strawberry itu sudah sampai pada tahap menikah. Terus dia menemukan kekecewaan dalam perkawinan terus dicerai. Wah,
dengan semudah itu dia menceraikan. Wah, mungkin gak sih? Kalau itu? semudah itu menceraikan sih, Saking- ngapain lu menikah ya nggak sih? Iya, tapi kan biasa dong kalau Iya pacaran masih bagus. Menikah awal-awal kayaknya masih oke, udah kesini banyak muncul masalah-masalah dalam rumah tangga. Iya benar, tapi memang itu salah satu minusnya generasi strawberry, arogan, egois. Nah hal tersebut itu yang memunculkan keputusan-keputusan yang sebenarnya Terlalu cepat. terlalu cepat karena diambil dalam situasi yang Emos. tidak stabil, Oh iya. ya kan? Benar-benar. Nah, sebagai orang yang dewasa, ya kalau misalnya saya berbicara dengan ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun teman-teman yang lebih dewasa, mereka lebih menyarankan kalau misalnya kalau ngambil keputusan, lo harus netral dulu sih, gitu. Jadi ketika netral lebih bisa berpikir dan lebih bisa dewasa dalam melihat suatu problem ataupun masalah ataupun kekecewaan yang kita terima, gitu. Iya, iya. Berarti Tapi kalau misalnya case-nya marah-marah pernikahan setrek, wah gila. Tapi Mau ngapain pacarannya gitu loh, ya kan? banyak ya kita lihat Banyak sih, banyak. perkawinan muda itu, usia muda diakhiri dengan sebuah Ya itulah, perpisahan. itu namanya pilihan masing-masing. Ya kan? Kalau menurutku sesuatu yang dipaksakan itu kan juga tidak baik, ya kan? Jadi lebih baik berpisah. lebih baik melepaskan daripada berpegangan tapi saling menyakiti. Menyakitkan. Aduh. Tapi kan keputusan tersebut harus diiringi dengan pemikiran, ngobrol, evaluasi. Apa benar berpisah adalah waktu yang tepat, adalah keputusan yang tepat, ya kan? Kalau memang tepat ya kedua pihak juga harusnya mempunyai pandangan yang sama ya. Oh iya nih bener nih, ternyata kita nggak bisa bareng-bareng, ya kan? Karena kita lebih baik, kita lebih baik ketika kita sendiri-sendiri ternyata. Gitu. Nah ada juga ternyata yang setelah dievaluasi ternyata, oh kita tuh kalau sendiri-sendiri juga hilang arah nih, ya kan? Makanya menurutku ya, untuk punya niat dan juga aksi untuk evaluasi diri itu udah salah satu dari cara melepaskan diri dari si generasi strawberry ini sih, gitu. Menyempatkan untuk mengevaluasi Iya. diri ya. Ngomong sama diri sendiri gitu loh. Iya bener juga tuh. Iya kan? Kenapa sih ya gue begini? Kenapa sih begitu ya? Iya kan? Dan menurut gue baik-baik aja loh. Baik-baik aja, tapi kenapa sama gue selalu pasangan ditolak, gue gitu ya? selalu dianggap bermasalah. Apa jangan-jangan yang bermasalah itu adalah Diri gue. gue sendiri, ya nggak? Bukan teman-teman gue yang selama ini gue anggap bermasalah. Toh mereka fine-fine aja gitu. Mereka tetap mengerjakan berkegiatan dan bersosialisasi seperti apa adanya gitu loh. Ya, itu ternyata ya. Iya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di generasi strawberry. Kalau di kota-kota besar mungkin begitu ya. Kalau di daerah-daerah gitu ya. Kalau ada kondisi-kondisi seperti ini mungkin nggak? Apakah memang hanya terjadi di lingkungan yang berada di kota besar? Tidak. Woi, katakan tidak. Bisa jadi di Bisa jadi juga di Bukan kota-kota kota second besar lah ya, city, second city, ya. third city gitu ya. Mereka setiap kota kan pasti ada yang levelnya terkaya di sana, yang paling berada di sana, ya kan? Mungkin secara treatment punya treatment yang sama juga, overprotective, semua diiyain ataupun semua disediain, itu sebenarnya yang bisa menumbuhkan sikap-sikap yang masuk dalam kategori si generasi strawberry ini, sih gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya. Dari mau di kota manapun, dari jadi nggak pandang kota iya. urban dan rural. Karena ini spesifik banget sih Bu, iya kan? Dari gambaran si strawberry dan perawatannya yang luar biasa. protektif itu, ya nggak? Iya. Aku sih lebih ngelihatnya kayak gitu. Anak pejabat gitu kan di daerah kan biasanya privilege-nya juga Iya banyak. kan, iya kan? Mereka yang punya privilege yang
tidak dimiliki oleh teman yang lainnya kebanyakan. Iya. Nah, terus misalkan nih kita sebagai temannya, Nah, temannya menghadapinya. kan tadi lingkungan kan sebetulnya sangat berpengaruh ya. Kalau dia tumbuh dalam lingkungan yang ternyata sepertinya justru mendukung pandangan dia kan tumbuh terus seperti itu dong. Iya tuh. Yang selalu sama pandangannya dengan dia gitu maksud aku. Kenapa tuh teman-temannya kayak gitu? Teman-temannya minta dijajanin terus tuh. Gua rasa tuh. Teman-teman jangan jadi benalu. Iya, jangan jadi benalu buat temen yang kaya-kaya. Iya. Tapi kadang kalau itu yang dilakukan oleh mereka sendiri untuk membuat teman-temannya tetap dekat. Tapi Tetap nempel. paling mudah sih Evaluasi ya. Evaluasi itu sama diri sendiri sih, malam-malam di kamar ya kan. Maksudnya me time gitu. Kalau aku suka evaluasi diri kalau di motor gitu sendiri jalan-jalan, gitu ya. mikir apa gitu. Sebenarnya memang ada kalau menurutku ada sebuah keharusan kita itu harus ngomong sama diri sendiri. Kita harus punya waktu untuk diri sendiri gitu. Iya. Ya kan, entah pun di mana gitu, teman-teman di luar sana bisa cari deh. Maksudnya sukanya Apa yang apa. disukai ya? Iya, sukanya Motoran, touring gitu coba tadi ya. motor sama dengan motor kesayangan lo gitu jalan-jalan lo akan mikir kok di situ. Sukanya mobil lo bisa nyetir muter-muter tol aja Jakarta gitu ya kan. Lo sambil mikir gue ini kenapa belakangan ini gue fine-fine aja apa enggak ya gitu. Kok banyak sekali kegagalan yang aku temui gitu Kenapa sih ya. gue belakangan banyak rasa kecewa yang gue dapetin gitu. Pada perasaan udah maksimal mengerjakan Iya, segala apa ya salah sesuatunya. dari gue kayak gitu. Kayak ya memang lo harus kenal sama diri lo sendiri sih. Itu kunci juga ya. Kunci juga. Kalaupun memang teman-teman ngerasa gitu ya tumbuh dari keluarga yang berada, yang selalu disupport segalanya dari orang tua apa dan segala macam, tapi untuk meluangkan waktu dan memahami diri sendiri itu penting banget sih. Iya. Kalau terbebani karena keinginan orang tua yang terlalu tinggi, mungkin nggak? Mungkin Ya nggak sih. semua Kamu harusnya bisa nih nak. jajing banget barusan. Semua gitu. Nggak semua deh kan, mostly kan orang tuanya kan pengen anaknya kan Dapat yang terbaik ya. dapat yang terbaik dan menjadi orang yang terbaik juga gitu. Tapi kan kadang-kadang mungkin takdir berkata berbeda ya kan. Iya. Karena kan ada beberapa hal yang sebenarnya kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Iya, Masa depan kita nggak tahu. Betul, gitu. betul. Nah mungkin ekspektasi yang kayak gitu mungkin yang dilupakan, mungkin terlupa kali ya sama teman-teman yang udah menjadi orang tua dan bagaimana mereka menghandle anak, Ya, balik lagi tuh ya. membekali anak. Membekali anak. Gitu ya. Karena suka lupa. Yang kayak kita bilang tadi semuanya kelihatannya ada tapi ternyata ada yang belum. Ada yang kosong. Iya nih ternyata ada yang belum gue bekalin nih gitu. Yaitu gimana caranya dia bisa menerima rasa kecewa, dia menerima kesedihan ataupun mungkin ketika mereka atau dia tidak diterima ya kan dalam satu kondisi ataupun dalam satu lingkungan itu sih. Berarti generasi strawberry ini sebetulnya bisa sukses ya? Bisa banget karena dia punya Kalau modal. dia harus bangkit. Karena dia punya modal Bu, bisa bu dan dia harus bangkit. Iya, tadi kan disebutkan bangkit ya. Harus ada bangkitnya Harus juga. ada bangkitnya, harus ada fase bangkit sih di situ. Karena kenapa? Karena kalau misalnya lu tenggelam dalam kekecewaan berlarut-larut, Nah, itu tuh. walaupun lu punya Berkepanjangan. modal sebanyak apapun, orang tua masih bisa menghasilkan apapun, lu nggak akan kemana-mana sih, ya kan? Iya benar. Itu yang ada. Gimana kalau yang mereka yang nggak ada, udah nggak punya apa-apa, kecewa, Hancur. tenggelam di situ, bisa dijamin lu bakal hancur sih. Iya. Ya siapa sih yang mau hancur ya kan? Berarti itu juga harus ada keinginan dari dalam dirinya ya. Yang tadi kaitannya dong. dengan evaluasi. Iya. Selain dukungan orang tua, support saat anak gagal gitu ya, juga harus ada keinginan dari si anak sendiri nih. Benar. Kayak tadi anakmu.
dia ada keinginan kan, berarti harus coba lagi ya Pak. Iya benar ya. Jadi besok kita kesana kan ya Pak. Iya, walaupun nggak kesana. Nggak kesana-sana, tapi dia selalu ingat itu bahwa suatu hari nanti kita akan kesana. Ya. Iya, tapi menurutku itu proses pendewasaan diri sih. Ya kan? Mungkin Ya itu dari dalam dirinya. Iya. Semakin dewasa, sisi semakin dia bisa. arogannya, sisi kekanak-kanakannya mungkin bisa luntur dengan bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri dulu. Gitu. Jadi kita tahu kurangnya di mana, lebihnya di mana. Aku malah setuju kalau misalnya lebih memahami diri dengan melalui beberapa Kekecewaan. enggak, dengan support yang lain kayak misalnya kita psikotes, ya kan? Maksudnya Lebih tahu potensi iya, diri lebih, ya. lebih tahu sebenarnya gue tuh orangnya kayak apa sih. Jangan kita ngomongnya kita merasa diri kita tuh fine, kita merasa diri kita tuh asik, keren dan gaul, tapi ternyata enggak tuh ternyata gitu ya. Setelah di psikotes, oh ternyata gue lebih kesini, emang gue lebih pendiam kali-kali ya gitu. Itu kan akan lebih ada penilaiannya, jadi sebenarnya Lebih valid gitu ya. lebih validasi sih, benar, itu lebih untuk validasi ke teman-teman untuk mengenal diri Siapa sendiri. diri kita. Yang ujungnya nanti kita bisa mikir, oh gue mungkin selama ini jalan yang gue ambil ataupun lingkungan yang gue terjuni mungkin agak salah kali ya. Oh gue harus kebenerin jalan gue ternyata kayak gitu sih. Karena kan ya banyak lah, itu kan masuknya mungkin agak nyerempet ke kesehatan mental kali ya. Kalau Ya, sekarang kan gitu ya. banyak kan orang menyuarakan mental health Mental health. gitu-gitu kan sebenarnya itu Berarti dia ada masalah dong si generasi strawberry ini enggak, dengan mentalnya. aku cuma agak nggak setuju aja kalau mereka apa ya namanya ya, judging diri sendiri gitu loh, memvalidasi dirinya sendiri kalau gue mental health nih gitu-gitu. Iya banyak yang begitu. Iya dong. Iya kalau misalnya lu lebih valid kalau misalnya pergi ke tempat-tempat yang mensupport lu sebenarnya mental health nggak sih? Lu validasi di situ. Bukan atas persepsi diri sendiri. Iya, dia suka persepsi sendiri apa dan segala macam. Itu yang sebenarnya bisa menjerumuskan lo ke Sendiri menjuruskan diri sendiri. jurang kekecewaan yang lebih dalam lagi, ya enggak? Jadi anak sekarang tuh emang gampang banget gitu yang ngomong masalah gue kena nih mental, gue kena mental nih. Wah, kena mental. Istilahnya kan gitu ya. Ini Iya, kena nggak mental usah banget. gitu amat lah. Ya kan? Ih, jadi ketawa ya emang Iya. ada di sekitar kita. Ngobrol gitu, minimal ngobrol lah sama temen ya kan. Kalau enggak bingung, lu ngerasanya ngeliat gue tuh kayak gimana sih gitu. Karena aku pun juga kadang-kadang suka nanya gitu ke temen. Kalau misalnya lu nggak kenal gue, lu ngeliat gue nih sekarang, lu tuh ngerasanya gue kayak gimana sih gitu. Jadi gue pengen tahu kalau misalnya aku dilihat orang tuh kayak gimana sih sebenarnya, personanya tuh seperti apa sih, baikkah, jutekkah, apakah kayak gitu. Itu kan sebenarnya yang bisa jadi evaluasi diri kita masukan kan, juga ya. masukan buat kita juga. Iya benar juga ya. Paling dekat itu deh kalau misalnya di sekolah kan ada guru BP, ya kan. Sebenarnya banyak support system di sekitar kita gitu. Kalau kita di dunia kerja ke HRD. Gitu. HRD. Pak, tolong di saya Pak. Iya nih, apa nih lagi males nih aku gitu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana perlu kita ingatkan lagi apa aja tadi yang menjadi ciri atau apa ya indikator seseorang itu dikategorikan jadi generasi strawberry tadi. Dia lembek. Yang pertama lembek, yang paling strawberry adalah dia lembek. Jadi lembek kayak gimana? Ya lembek itu maksudnya dalam artian Mudah menyerah, dia nggak bisa menerima kritik, arogan, cukup egois, dan juga nggak bisa terima kegagalan. Iya, nggak bisa terima gagal, dan dia selalu merasa dirinya yang paling benar. Padahal kan nggak gitu kan. Gitu. Dan itu kalau teman-teman punya gejala itu sebaiknya bercermin terlebih dahulu. Ambil cermin. Ngomong sama Diri sendiri ya. dulu, ataupun ngomong sama orang terdekat,
atau bisa minta bantuan kan ke teman-teman yang mungkin Tapi yang benar-benar bisa memberikan penilaian, secara akademis jujur ya. gitu kali ya. Dan jujur maksudnya bukan hanya karena nyenang-nyenengin sahabatnya ini. Kamu udah bagus. Paling netral tuh kemana ya? Psikolog ya? Ke psikolog lah. Psikolog ya. Tapi kan belum tentu semua orang juga mau ketemu psikolog. Iya sih. Tapi bilang sakit mental nih. Iya, mungkin orang enggak. Mungkin orang takutnya dibilang kan sakit mental gitu. Kan bener kan kalau ke psikolog. Tapi kan memang sebenarnya untuk validasi lu sakit apa enggak secara mental kan ya lu kan ke situ. Ke psikolog, psikiater ya kan tempat-tempatnya memang kayak gitu. Tapi kan orang gengsi kadang-kala kan. Mental saya bilang. Tapi ya bagaimana kalau misalnya lu nggak sanggup untuk memahami diri lu sendiri, lu harus minta bantuan orang ya gak? Ikut kuis tuh di aplikasi-aplikasi mengenali kepribadian. Ya. Ada gitu kan kalau misalnya somai kamu tuh apa? Ya kan? Kamu ternyata kol gitu kan. Jadi gila akademis banget tuh. Kol berlapis-lapis. Jadi wajahmu itu berlapis-lapis, kamu bermuka dua. Keluarnya seperti itu ternyata. Tapi itu kan kadang itu sering nggak ikutan games kuis trivia kayak gitu kan? Enggak. Oh enggak. Kalau perempuan pasti kadang-kala pasti sedang deh. Tapi kalau aku enggak. Karena sih. kan kita lebih kepo ya. Soalnya kan banyak kan receh gitu kan kayak. Kalau somai kamu jadi apa gitu. Kalau misalnya potongan ayam kamu pilih apa? Iya kan ada ya. Potongan ayam favoritmu menunjukkan kepribadianmu gitu cara kan. Cara makanmu menyendok nasi menunjukkan kepribadianmu. Iya, ini cewek-cewek seneng banget tuh kayak gitu. Ya paling enggak kan ada hal-hal yang mungkin bisa diambil sedikit enggak ya. Itu tuh template tuh. Secara sistem itu jawabannya template. Dan secara pribadi aku nggak mau jadi gara-gara template itu aku menilai diri aku jadi kayak jadi kayak itu template-template yang sudah disediakan oleh providernya. Ada lagi tuh yang cocokologi lah. Cocokologi apa yang dari Jepang tuh juga ada tuh yang kalau ada masalah ini mana solusi yang kamu pilih? Ini ada tuh. Iya. Kokologi juga ada tuh. Aduh, dalam hidupannya ya. Jadi itu jangan dipakai. Enggak. Jangan jadi ukuran ya. Jangan jadi ukuran. Tapi kalau mau main boleh kan? Main ya kalau misalnya main aja. Lagi bengong ya kan gitu main-main apa itu saya ingatkan kembali. Itu template. Lucu-lucuan aja itu games doang gitu. Ada yang nyeting itu dan sebenarnya nggak relate dengan spesifikasi kita yang masing-masing individu ini beda gitu loh. Berarti balik lagi harus ke psikolog ya. Kalaupun kalau misalnya butuh bantuan kan banyak kan pasti tempat-tempat bantuan kesehatan mental atau apa kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya bukan salah mereka sendiri ya, bukan dari si generasi strawberry sendiri yang menyebabkan mereka seperti itu karena ternyata lingkungan semua bisa terjebak dalam situasi si strawberry ini tapi aku pun juga percaya semua bisa lepas dari si jeratan iya dalam lingkup si strawberry ini tergantung kita gimana seberapa jauh kita memahami diri sendiri dan kita mau bangkit sih. Ya enggak, jadi teman-teman harus bangkit, mengevaluasi diri dan terbuka dengan masukan orang lain dalam menilai diri Anda. Dan juga terbuka dengan orang lain dengan apa yang lagi kita rasain. Iya, betul. Ya enggak? Hari ini kamu beda banget sih. Iya. Belakangan ini aku lihat. Iya, gitu ya. Banyak perubahan gitu. Langsung ternyata emang beda orang. Langsung bercermin dia. Oke. Ada lagi yang mau kita sampaikan kah buat teman-teman ini bahwa kehidupan nyata itu memang tidak seindah yang kita bayangkan. Benar. Jadi kadang-kala kehidupan kenyataan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Apa yang kita diceritakan orang tua kita juga barangkali dan dalam dongeng-dongeng gitu. Dan cerita kita itu cuma kita yang punya. Aku percaya itu ceritanya Bu Ita sama ceritanya aku pasti beda walaupun mungkin dalam generasi yang sama ataupun kalau misalnya kita seusia sebenarnya kita punya cerita masing-masing yang beda. Dan itu gimana caranya kita
Kita bisa kok ngeset cerita itu jadi cerita yang keren menurut kita, berhasil menurut kita, karena semua itu relatif ya, punya ukurannya masing-masing ya kan. Sukses itu juga bukan sesuatu yang sulit kalau kita bisa tahu apa yang kita Benar. mau kan. Benar, Iya nggak sih? relatif juga lah. Semuanya relatif. Semuanya relatif. Tergantung kita menyikapinya. Iya. Hai, gokil. Jangan lupa kalau mau kasih komen boleh ya. Komen, harus komen teman-teman. Apakah Anda termasuk generasi strawberry? Strawberry apa bukan? Apakah Anda pernah di situasi itu dan sekarang sudah bisa bangkit? Nah, itu bisa di-sharing juga. Iya, apa caranya waktu Iya, itu? kalau misalnya teman-teman ada success story untuk bangkit dari keterpurukan dalam lingkup generasi strawberry ini, bisa banget ya. Bisa banget. Kita bisa sharing di next episode. Betul. Yui dong. Siapa tahu ini jadi masukan atau inspirasi Buat teman-teman yang buat lainnya, teman-teman ya lain. nggak? Betul. Jangan lupa juga topik-topik lain apa yang mau kita bahas di sini juga boleh diusulkan. Siap. Siap ya? Oke. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dah. Dadah, sampai ketemu di episode berikutnya dan selalu sebarkan hal-hal kebaikan. Anak Dadah. Podcast.